Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Jumpa kembali kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan saya Ani Purnama. Tamu saya jauh sekali ya di malam ini. Kita akan kenalan dengan salah satu komunitas inspiratif yang ada di Kabupaten Sumeneb. Kita akan berkenalan lebih jauh dengan tamu saya malam ini setelah yang berikut. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ngobras, ngobrol bareng komunitas dan tamu saya malam ini cukup jauh datangnya, yaitu dari sebentar. Ini kayaknya nama daerahnya itu ada satu tempat wisata ya, tapi saya lupa apa. Kita akan ngobrol lebih lengkapnya bersama komunitas Kirana. Ini adalah kepanjangan dari Komunitas Inspiratif SDN Rombenrana. Nah, lokasinya di mana nih? Kita akan ngobrol-ngobrol malam ini dengan kepala sekolahnya langsung yang datang, Bapak ABD Rahman. Bapak. Halo Pak Kepala Sekolah. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rahman sudah hadir. Ada juga Mas Tommy Krisbianto selaku Korlap dari Komunitas Kirana. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh. Sebentar. SDN Rombenrana itu Sherlocknya di mana? Sherlock dulu dong. Ya, SDN Rombenrana itu bagian dari Kecamatan Dungke. Kecamatan Dungke berarti Pulau Oksigen, benar nggak? Yes. Oh, amazing. Pulau Oksigen, Gili Genting. Gili Iyang. Pulau Oksigen Gili Iyang. Wah, keren nih. Gimana ceritanya sampai terdampar dalam tanda kutip ya ke Pulau Oksigen itu, gimana ceritanya Mas Rahman dulu? Iya, tapi kita enggak di pulaunya ya, kita di darat, cuma satu kecamatan dari gitu. Kecamatan Dungke. Nah, di SDN Rombenrana itu ada banyak desa sebenarnya yang juga desanya hampir mirip. Ada Romben Barat, ada Rombenrana, ada Rombenguna. Jadi 3 daerah itu. Nah, kita di tengah-tengah. Jadi kita di SDN Rombenrana itu tepatnya di Desa Rombenrana, Kecamatan Dungke. Oh, oke, di situ ya. Jadi ini kan namanya Komunitas Inspiratif SDN Rombenrana. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih komunitas yang bergerak di bidang apa, terus kenapa juga harus ada klaim inspiratif gitu. Harusnya kan memang ada sesuatu hal inspirasi yang ditularkan ke pihak lain gitu. Ya, pertama kita ambil komunitas inspiratif ini kan setiap sekolah hari ini itu diwajibkan oleh pemerintah di PMM itu, di Merdeka Mengajar itu, untuk membuat kombel di sekolah. Komunitas belajar ya. Komunitas belajar. Sehingga kami di tim di sekolah itu menggagas berkaitan dengan apa sih kebutuhan yang sekiranya konsen kita ke depan itu untuk pendidikan. Sehingga nama Kirana itu
kita inspirasikan dari desa kita dulu, desa Romben Rana, dan SD kita Rana itu adalah bagian dari SD kita. Kemudian kenapa kok harus inspiratif, komunitas inspiratif? Apa sih inspiratif itu? Jadi kita melangkah itu sebagai contoh. Kita akan memberikan contoh kepada masyarakat, kepada guru-guru, kepada dunia pendidikan bahwa inilah Kombel kita. Kita bergerak dan berfokus di bidang pendidikan yang salah satunya kita ini adalah sarana komunikasi dan belajar untuk guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya di bidang pendidikan, baik dalam media pembelajarannya, penguatan kurikulumnya, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan murid. Sehingga hari ini Kombel ini juga akan fokus bagaimana menguatkan murid, tingkat belajar murid, bagaimana menepis bullying hari ini yang juga marak sekali di sekolah-sekolah itu. Jangan sampai itu terjadi di dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Sumeneb. Sehingga Kombel ini sangat menginspirasi kita semua, kemudian juga menjadi sarana berbagi praktik ya, berbagi praktik guru dalam dunia pendidikan khususnya belajar mengajar di sekolah. Begitu. Oke, Mas Tommy barangkali bisa menambahkan nih Mas, apa saja hal-hal inspiratif yang ditawarkan istilahnya ya oleh komunitas Kirana ini Mas? Untuk kedepannya ini kan banyak permasalahan tentang kurikulum merdeka. Nah, sebagian besar guru ini belum siap dalam menerima kurikulum merdeka, sehingga kita dalam komunitas belajar ini dari situlah kita nanti akan bergerak. Nah, apa yang akan dibutuhkan nanti dalam komunitas belajar ini nanti kita akan cari solusinya bersama. Nah, misalkan untuk pengembangan kurikulum merdeka dalam tugas misalkan di PMM, kemudian tugas dalam memberikan pembelajaran di kelas, dan dalam peningkatan kompetensi guru masing-masing juga itu juga menjadi PR kita. Jadi itu. Tidak siapnya di mana ini? Tadi dikatakan banyak di antara guru-guru yang masih belum siap untuk program PMM itu sendiri gitu ya. Itu nggak siapnya di antaranya apa? Salah satunya yaitu untuk mengikuti pelatihan mandiri yang ada di BMM. Nah, selain ikut pelatihan mandiri kan ada seperti aksi nyata itu. Nah, banyak yang belum paham ya. Membuat. Oh, saya kira belum paham, belum membuat. Belum membuat, entah itu karena tidak sempat atau belum paham, itu kita akan mengulik-ngulik di situ nanti. Sudah diulik-ulik. Masih proses ini. Masih proses ya. Oke, progresnya seperti apa nih Pak? Masih Mas pembelajaran dalam pembuatan kan lewat Canva. Nah, dari situlah kita akan memulai nanti. Tapi ada mentornya ya Mas, mentor khusus ya? Kalau mentor khusus belum ada, cuman kita masih belajar sendiri dulu. Kalau kita nanti memang butuh mentor, kita akan cari mentor nanti untuk di Kombel kita. Ketika nanti ada hal-hal yang barangkali stuck di situ, ya kan, betul. Supaya tahu jawabannya, ya betul. Kita ke ahlinya gitu ya. Oke, perkembangannya sampai saat ini seperti apa Mas Rahman? Ya, kita kan baru memulai ya. Kita masih baru memulai Kombel ini. Kita
akan fokuskan di tahun ajaran baru ini, termasuk penguatan literasinya, sehingga bukan hanya guru saja yang kita bidik, nanti siswa juga termasuk penguatan literasinya. Kita akan bedah literasi kelas yang diinginkan idealnya seperti apa begitu, sehingga nanti Kombel ini hadir dalam rangka menginspirasi kita semua untuk bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berproses sama-sama gitu, sebagai Kombel belajar yang inspiratif untuk menginspirasi kita semua, khususnya guru-guru di Kabupaten Sumeneb. Jadi untuk sementara member dari komunitas atau Kombel ini guru-guru yang ada di SDN intern ya? Jadi untuk memulai sesuatu itu kan harus dari internal dulu. Untuk menunjukkan tingkat keberhasilan dari Kombel ini, kita akan berangkat dari internal dulu. Ketika sudah internal sudah siap untuk bergerak, maka kita akan mengimbaskan kepada komunitas lain dan sekolah lain tentunya. Nah, insya Allah di tahun ajaran baru ini kita akan sudah memulai diklat workshop untuk penguatan kurikulum dan pembuatan media ajar dulu untuk ini menyambut siswa baru yang nantinya juga tentunya lingkungan memberikan layanan yang terbaik untuk siswa yang masuk di sekolah kita masing-masing. Kita akan kolaborasi dengan sekolah yang lain dan menghadirkan juga narasumber yang kompeten tentunya di bidang pendidikan begitu. Targetnya untuk tahun ajaran baru ini, siswa yang tertarik untuk mendaftar di SDN Romben Rana ini, targetnya kita 20 minimal kita dapat murid gitu ya. Ini kan mimpi ya, bolehlah kita bermimpi. Jadi nanti mimpi boleh setinggi langit, lokasi bebas di mana aja gitu kan. Jadi jangan remehkan orang desa dong. Iya dong. Jangan sekolah. Banyak loh potensi-potensi dari sana. Jangan sekolah kota terus. Kita beri kesempatan betul. Sekolah di desa itu berbuat, sehingga ada potensi-potensi baru yang nanti tidak hanya didominasi oleh kota gitu, tapi juga ada bibit-bibit baru, bibit unggul yang berangkat dari desa, sehingga juga bisa punya kesempatan yang sama untuk berbuat, untuk berproses, dan untuk juga bersaing lah di Kabupaten Sumeneb begitu. Dan dalam rangka mengenalkan juga tentang SDN Romben Rana, saya mengundang teman-teman dari komunitas Kirana ini untuk berbicara di Ngobras ya kan. Mas Tommy barangkali mau menambahkan. Ya. Tentang itu tadi kan untuk siswa di tahun ajaran baru targetnya sekitar berapa Mas tadi, 20 ya? 20? Tapi itu udah 100%? Belum. Jadi ini kan masih mimpi ya. Kita sebentar, ini masih dalam PPDB ya? Sudah selesai? PPDB, masih PPDB. Ya sebenarnya kalau di desa kan begini Mbak Ani gitu. Untuk yang masuk di sekolah di desa itu tidak sama dengan proses yang dilakukan di perkotaan. Sehingga bedanya gini, walaupun sudah masuk ya, sudah ditutup pendaftaran, kita tidak bisa langsung menutup. Kalau di sana kan ada yang ada masih, susul menyusul, ada yang ikut orang tuanya ke Jakarta kan, jaga toko gitu, sehingga kita nggak membatasi diri untuk mereka yang ingin sekolah tapi misalnya telat waktunya, kita masih welcome untuk mereka gitu. Jadi fleksibel ya? Fleksibel sekali. Fleksibel, oke. Nah, apa saja nih hal-hal yang dilakukan dalam rangka untuk terus menjaga menjaga mutu sebagai sekolah inspiratif? Mas Tommy, silahkan. Yang paling utama yaitu pelayanan. Kita memberikan pelayanan kepada siswa ataupun wali siswa itu semaksimal mungkin, sehingga
namanya sekolah kan kita menjual jasa. Ya jasa itu yang apa namanya, pelayanan ini yang kita utamakan dulu. Harus maksimal ya. ya. Harus maksimal. Sebisa mungkin kita dapat mengatasi masalah apapun itu. Apa terkait tentang siswa. Oke. Terutama. Ada nggak sih kendala menghadapi masyarakat di sana, Mas? Kalau kendala banyak kalau di desa. Oke, salah satunya terutama yang orang tuanya ada di Jakarta. Oh, sehingga siswa itu kan ditinggal sama mbahnya. Nah, penanganan ini yang jadi PR kita selama ini. Kalau di bawah pengawasan kakek atau neneknya kan agak tidak longgar. sama dengan orang tua. Sehingga kita juga harus ekstra di dalam pelayanan memberikan pembelajaran di sekolah. Kan tidak ada, maksudnya di sekolah sudah kita gembleng dengan sebaik mungkin, tapi ternyata kita tidak ada dari rumah tidak ada feedback. Tidak ada feedback terhadap anaknya. Jadi kita juga agak keteteran sedikit. Apa yang dilakukan pihak sekolah kalau itu terjadi? Kalau saya ini sudah berjalan sudah setahunan ini, siswa yang tidak bisa berhitung, itu saya kumpulkan setelah proses pembelajaran selesai atau setelah pulang sekolah. Nah itu maksimal 30 menit selesai. Itu saya saya berikan 1 minggu, kadang 3 kali sampai 4 kali. Dan itu gratis ya? Gratis. Demi apa coba? Iya kan? Nah ini sudah ya tidak sesuai dengan impian kita ya. Ya berdampak. Berdampak ya? Sedikit, ya berdampak. Sudah berdampak. Nah itu menunjukkan bahwa meskipun sedikit ada dampaknya, itu menunjukkan bahwa memang masuk apa yang diberikan oleh guru itu kan. Betul. Jadi yang dibutuhkan juga mungkin sabar. Ya betul. Dan ikhlas. Dan ikhlas. Bukan hanya guru TK aja yang sabar ya, SD di daerah-daerah tertentu juga membutuhkan kesabaran yang luas gitu ya. Apalagi Mas kendalanya Mas? Kendalanya lagi sarana. Nah, seperti kalau beda dengan di kota ya. Kalau di sekolah di kota kan sudah lengkap, kebanyakan sudah tersedia. Kalau di desa itu kita menggunakan atau bahkan membuat sendiri media pembelajaran sederhana. Misalnya kalau di kota kan kalau ada namanya itu media pembelajaran bangun. Nah itu kan sudah ada seperti bangun-bangun ruang dari pabrikan dari plastik itu sudah terangkai. Kalau di desa kan kita buat sendiri dari kertas, misalkan dari karton itu kita buat sendiri. Tapi kan bisa umpama memesan secara daring online itu kan bisa ya? Media-media belajar kayak gitu atau bisa gimana? Juga, tapi kan juga terkendala dananya juga ya kan. Nah itu dia, ikhlas juga harus mengeluarkan isi dompet ya demi ini kan. Oke, sarana. Jadi kebanyakan dibikin sendiri ya Mas ya. Iya. Untuk alat peraga lah iya. istilahnya ya. Untuk memudahkan proses belajar mengajar. Oke, kalau untuk untuk antusiasme dari tenaga pengajar sendiri dalam proses untuk mengisi PMM ya Mas ya. Ya keharusan kan memang ya. Di platform PMM ya. Mandiri mengajar gitu. Merdeka mengajar. Itu bagaimana respon dari tenaga pengajar sendiri di intern? Kalau di respon untuk di internal kita, kita dorong ya. Saya sebagai kepala sekolah sebenarnya masih baru ya. Saya kepala sekolah masih baru berapa bulan sebenarnya.
Namun kita terus mendorong bagaimana semangat itu mulai digaungkan, kemudian ada kemauan untuk belajar, sehingga kita akan mensupport apapun yang guru misalnya butuhkan untuk peningkatan kompetensi guru itu. Saya selalu mensupport. Jadi teman-teman itu saya selalu dorong bagaimana untuk terus belajar, bagaimana terus semangat membuka PMM itu, mengembangkan diri. Lain itu juga ikut pelatihan-pelatihan secara daring. Sekarang kan gratis banyak. Sehingga pengembangan itu tuh terus kita dorong untuk dikembangkan oleh individu masing-masing. Nah, sebenarnya di PMM itu kontennya sudah banyak ya. Tinggal kita ada kemauan untuk belajar, ada kemauan untuk bisa membagi waktu yang sulit itu ketika sudah dihadapkan dengan kepentingan keluarga misalnya. Jadi namun saya tetap memberikan semangat bagaimana sebagai guru harus punya kewajiban yang sama, yang sama-sama juga punya beban untuk kinerjanya, untuk menguatkan kompetensinya sehingga nanti ada peningkatan secara intelektual, kemudian peningkatan pengembangan sekolah di masa depan gitu. Ada berapa nih Mas tenaga pengajar yang ada di intern sekolah Rompenrana ini? Ya, sebenarnya kalau dikatakan cukup ya kita cukup saja karena dibantu oleh honorer gitu ya. Untuk pengajarnya sendiri di saya itu saya PNS ada 3 P3K sebagai guru kelas, kemudian lainnya honorer. Sehingga untuk dikatakan cukup ya kita cukup memenuhi dicukupkan. Nah, ini juga PR untuk pemerintah ya sebenarnya, bagaimana pemerintah itu betul-betul mendesain kebutuhan guru di Kabupaten Sumeneb ini tidak timpang gitu ya. Ada yang harus didahulukan, misalnya tingkat kekurangannya di sekolah itu berapa, kemudian jangan menumpuk di satu daerah gitu ya. Ketika tingkat kebutuhan kita sebagai guru kemudian pengajar itu kurang, tentu pelayanan kepada masyarakat, kepada wali murid, kepada siswa juga kita akan berdampak juga gitu, sehingga ini akan menghambat laju perkembangan pendidikan ke depan. Sehingga ya harusnya sudah ada pemikiran yang desainnya sudah tahu gitu, bahwa di kecamatan ini kebutuhan gurunya berapa, kebutuhan sekolah misalnya harus direnovasi itu berapa sekolah, ini harusnya sudah terjawab gitu. Ya mudah-mudahan lah ke depan. Saya juga minta ada tambahan guru untuk PNS maupun P3K untuk di sekolah kita, sehingga pelayanan bisa tercukupi, termasuk olahraga kita honorer gitu. Guru agama juga honorer. Jadi ini juga PR untuk Sumeneb ya, khususnya pemerintah, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah gitu. Oke. Apa nih selain yang sudah disebutkan tadi, Mas Rahman, apa yang ingin disampaikan lagi kepada pemerintah? Ya, yang saya ingin menyampaikan bahwa di kesempatan hari ini bahwa untuk kemajuan pendidikan itu tidak hanya sekolah yang didorong, namun ada kebutuhan dorongan support ya, yang itu datang dari pemerintah gitu. Mengenai sarana dan prasarana, kita kan juga tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan itu kalau berkaitan dengan fisik gitu ya. Misalnya di bangunan ada kerusakan yang harus segera diperbaiki gitu, sehingga betul-betul kita mohonlah agar tim itu turun ke bawah, betul-betul untuk mengevaluasi, kemudian ketika ada masalah misalnya di sekolah butuh apa, ya pemerintah harus hadir di situ gitu. Kemudian juga kita yang kedua itu adalah
tenaga pendidik ya, guru itu kebutuhan di sekolah ini masih banyak kebutuhan guru, apalagi di Kecamatan Dungke ini krisis sekali guru-guru kita hari ini gitu. Ada yang cuma kepala sekolahnya 1, P3K-nya 1, lainnya honorer. Ya untunglah, kita terima kasih sekali kepada honorer itu. Kebutuhan untuk SDM di sekolah itu dipenuhi, terbantu oleh adanya honorer. Nah tapi sampai kapan gitu? Kita kan juga punya keterbatasan itu. Ya kalau honorer itu tetap menetap di situ. Bagaimana suatu ketika kalau kan mereka guru tidak tetap gitu, guru tidak tenang juga. Nasibnya itu kapan mau diangkat. Nah, aduh, ini sakitnya ya kan. Iya. Sakitnya tuh di sini. Betul. Ya kan. Saya mantan ketua honorer, jadi saya juga memahami dari perasaan mereka, dan mudah-mudahan pemerintah juga sudah akan memberikan solusi untuk pengangkatan mereka nanti ketika ada pengangkatan gitu. Saya berharap tidak ada honorer lagi lah. Kalau bisa diangkat semua lah gitu. Ya mudah-mudahan kita nanti juga bisa mendorong dan bisa juga bersaing lah. Jadi saya katakan tadi hari ini kenapa kita ngambil inspiratif gitu. Jadi inspirasi itu tidak harus dari kota gitu, bisa saja hadir dari kita yang memulai di desa untuk bisa memberikan aspirasi baru, sehingga ada warna lah di dunia pendidikan itu tidak didominasi oleh di perkotaan saja. Namun kita diberi ruang yang cukup untuk bagaimana juga meningkatkan kompetensi khususnya di sekolah dan mengembangkan sekolah tentunya supaya bisa bersaing di tingkat nasional. Oke, Mas Tommy, apa nih hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemerintah barangkali terkait dengan dunia pendidikan yang barangkali ada mimpi-mimpi ke depannya seperti apa gitu kan? Kan tadi bilang kita boleh aja bermimpi ya kan, setinggi langit, mau lokasi mimpinya juga bebas gitu kan. Gimana nih? Ya tidak jauh beda dengan Pak Kepala Sekolah. Tenaga kependidikannya yang kurang. Tenaga kependidikan yang kurang. Ketika ada honorer yang tidak dimasukkan, otomatis kita merangkap. Iya. Harus diisi kekosongan harus itu diisi. Ya. Sehingga kita kesana kesini kan juga tidak maksimal nanti kita pelayanan seperti itu. Ya mohon nanti ada solusinya lah untuk kedepannya. Sepertinya juga punya mimpi yang sama gitu ya Mas ya. Karena jadi guru, kalau kata kebanyakan orang kalau jadi guru di daerah perkotaan mungkin enak ya, karena semua fasilitas kan ada ya, nggak dibingungkan dengan gimana caranya memberikan, misalkan ada praktikum atau apa kan semuanya sudah tersedia. Tapi kalau di wilayah di luar kota, apalagi yang nun jauh di sana, kan gurunya yang harus putar otak gimana caranya supaya pembelajaran itu tetap berlangsung, minim biaya ya kan. Tapi ilmunya dapat ke anak-anak gitu ya. Jadi emang benar-benar luar biasa nih perjuangan teman-teman saya dari komunitas Kirana, komunitas inspiratif SDN Romben Rana. Terima kasih sudah hadir di Ngobras malam ini. Insyaallah ini juga memberikan motivasi dan inspirasi buat kita semua, terutama semangat dari para guru-guru yang tidak di kota ya kan. Jadi tetap semangat memberikan yang terbaik kepada para anak didiknya supaya juga mendapatkan pendidikan yang setara dan sama dengan yang didapat oleh murid-murid yang ada di kota. Begitu kan ya? Oke, terus memberikan inspirasi buat kita semua. Mas Rahman, Kepala Sekolah, dan Mas Tommy Krisbianto selaku Korlap Komunitas, sekali lagi terima kasih. Insyaallah di lain kesempatan kita akan jumpa kembali, dan titip salam untuk semua teman-teman ya di komunitas Kirana. Tetap sehat dan terus semangat. Baik, terima kasih pendengar, saya akhiri Ngobras untuk edisi malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sampai jumpa di ngobrol komunitas selanjutnya.